Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idilatul Azizah, NIM 23060190100. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari Kapita Selekta IPA, yaitu asam dan basa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi maraja bahraini hadza azbun furatun wa hadza milatun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi sekar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi, asam dan basa itu merupakan senyawa yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam tubuh makhluk hidup, makanan, obat-obatan, produk rumah tangga, pertanian, bahkan sampai dengan bahan baku industri. Nah, cairan yang berasam asam adalah asam, yang terasa asin yaitu garam. Juga yang terasa pahit adalah basa. Nah, ternyata ada 3 teori tentang asam basa, yaitu yang pertama teori Arrhenius. Nah, teori Arrhenius ini banyak digunakan untuk menjelaskan reaksi asam dan basa dalam pelarut air. Yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Dalam penjelasan reaksi asam basa yang terjadi dalam pelarut air, pelarut bukan air, maupun tanpa pelarut air. Yang ketiga yaitu teori Lewis. Lebih banyak digunakan untuk reaksi asam basa pada pembentukan ion, bahkan kompleks, dan dalam kimia organik. Yang pertama yaitu larutan asam dan basa. Nah, pengertian dari istilah asam atau acid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka. Istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa digunakan dalam pembuatan sabun. Asam dan basa jika dicampurkan akan menjadi netral. Di alam, asam ditemukan dalam buah-buahan, misalnya asam sitrat dalam buah jeruk yang berfungsi untuk memberi rasa limun yang tajam. Ciri-ciri umum larutan asam. Yang pertama yaitu bersifat masam, yang kedua bersifat korosif atau terutama terhadap logam. Yang ketiga dapat memerahkan kertas lakmuk biru. Yang terakhir, larutan dalam air dapat menghantarkan listrik. Ciri-ciri umum larutan basa. Yang pertama, rasanya pahit. Yang kedua, bersifat licin. Yang ketiga, bersifat kaustik. Dan yang terakhir, dapat membirukan kertas lakmus merah. Teori asam basa. Nah, teori asam basa yang pertama yaitu ada Arrhenius. Arrhenius yang ketiga mengidentifikasi asam basa dengan indikator alami. Nah, mengidentifikasi asam basa dengan indikator alami selain indikator buatan dapat juga digunakan indikator alami untuk mengidentifikasi larutan asam dan basa. Nah, gambar di samping yaitu ada beberapa contoh dari indikator alami yang bisa digunakan sebagai indikator asam dan basa. Ada bunga bougainville, ada bunga sepatu, ada kubis ungu, dan juga ada kunyit. Yang masing-masing gambar tersebut yang bisa digunakan untuk identifikasi asam basa. Kekuatan asam basa. Nah, kekuatan asam basa ini dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion H+ yang dihasilkan, larutan asam dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu asam kuat, yang kedua yaitu asam lemah. Nah, asam kuat di sini yaitu senyawa asam yang dalam larutannya seluruhnya menjadi ion-ionnya. Yang kedua yaitu asam lemah, yang mana senyawa asam yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya. Kekuatan basa. Nah, kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion OH- yang dihasilkan oleh senyawa basa dalam larutannya. Berdasarkan banyak sedikitnya ion OH yang dihasilkan, larutan basa juga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu basa kuat dan juga basa lemah. Basa kuat yaitu senyawa basa yang dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ionnya. Reaksi ionisasi basa kuat merupakan reaksi keseluruhan. Secara umum, ionisasi basa kuat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua yaitu basa lemah. Basa lemah yaitu senyawa basa yang dalam larutannya hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ionnya.
derajat keasaman. Yang pertama yaitu ada konsep pH. Untuk menyatakan tingkat atau derajat keasaman suatu larutan, pada tahun 1910, seorang ahli dari Denmark, Søren Lautis Sørensen, memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana. Bilangan ini diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+. Bilangan ini kita kenal dengan skala pH. Harga pH berkisar antara 1 sampai dengan 14 dan ditulis A. Larutan bersifat netral jika H+ itu sama dengan OH- atau pH sama dengan POH sama dengan 7. Yang kedua, larutan bersifat asam jika H+ lebih besar